Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Laksana, insya Allah di video kita kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Pasti udah ada, mungkin udah pada tahu gitu ya apa itu sujud sahwi, atau mungkin juga ada yang baru tahu gitu ya. Ternyata ada juga yang namanya sujud sahwi gitu. Apa sih sujud sahwi itu? Nah, lalu bagaimana sih sujud sahwi? Terus apa yang dibaca ketika kita melakukan sujud sahwi? Oke, mungkin di video kita kali ini, di konten kita kali ini akan membahas tentang bagaimana atau apa yang dinamakan dengan sujud sahwi. Lalu apa bacaan daripada sujud sahwi tersebut? Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Nah, sahwi itu kan berarti lupa. Nah, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melaksanakan sholat ketika seseorang tersebut lupa gitu. Lupa misalkan jumlah rakaat yang telah ia kerjakan berapa, sudah berapa gitu ya, atau mungkin ada sunat abad yang ditinggalkan. Nah, terus apa itu sunat abad? Nah, nanti akan kita bahas ya di video kali ini. Oke. Sujud sahwi ya, udah dijelasin tadi bahwa sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang yang sedang sholat itu dia lupa gitu, kelupaan. Kita bahkan sering gitu ya merasakan ini kalau misalkan kita lagi sholat isya contohnya, atau misalkan duhur. Kita ambil contoh adalah sholat duhur. Nah, ketika kita sholat duhur, keadaannya mungkin munfarid gitu ya, atau sendiri. Nah, ketika kita dalam pertengahan sholat itu, ketika kita, merasa lupa gitu ya, ini teh udah berapa rakaat ya, misalkan udah satu apa dua, udah tiga atau baru dua. Nah, ketika kita terjadi gitu ya, mengalami momen seperti itu gitu ya, momen seperti itu, maka hal yang harus kita lakukan adalah untuk mengganti kesalahan daripada sholat itu ya. Kalau misalkan tadi hitungannya misalkan dalam jumlah rakaat, kita nih bingung gitu ya, sholat duhur itu apakah baru 2 rakaat atau sudah 3 rakaat misalkan. Maka untuk menambal atau istilahnya ya, menambal kesalahan gitu ya, kebingungan kita dalam sholat itu, maka dilakukanlah sujud sahwi. Nah, lalu bagaimana bacaan daripada sujud sahwi tersebut? Nah, untuk bacaannya adalah subhana ma la yanamu wa la yashu. Itu adalah bacaan daripada sujud sahwi. Nah, subhana ma la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, yang namanya manusia gitu ya, kita manusia itu al-insanu mahalul khatawan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya hilap kesalahan dan hilap gitu ya, tempat kesalahan dan juga tempatnya hilap. Nah, makanya ketika kita dalam sholat ragu-ragu istilahnya gitu ya, ini teh udah 2 rakaat apa udah 3 rakaat, ini teh baru berapa rakaat misalkan ya. Nah, ketika kita ragu-ragu tersebut gitu ya, maka yang harus kita ambil, yang harus kita tekankan, yakinkan dalam hati adalah jumlahnya yang paling sedikit gitu ya. Kalau tadi contohnya sholat duhur, ini terbingung antara 2 rakaat atau 3 rakaat nih. Nah, maka kita ambil yang 2 rakaat, ini baru 2 rakaat. Nah, ambil keyakinan seperti itu. Nah, kemudian sebelum selesai sholatnya, sebelum selesai sholatnya sudah akan diselesaikan, sebelum awal salam gitu ya, sebelum kita mengucapkan salam, maka
melakukan sujud sahwi. Nah, di sini tempatnya sujud sahwi. Nah, jadi tempatnya sujud sahwi itu adalah di dalam sholat sebelum salam. Nah, itu apa? Kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi dengan doa yang tadi subhana ma la yanamu wala yasfu. Nah, itu ya penjelasan tentang sujud sahwi. Nah, lalu berapa kali sujudnya? Nah, untuk sujudnya itu sama ya, 2 kali. Nah, 2 kali sujud. Nah, baru setelah kita melakukan sujud sahwi, maka barulah kita salam atau ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan sholat ketika dia merasa lupa atau bingung gitu ya. Antara kalau misalkan bingungnya dalam jumlah rakaat misalkan antara 2 atau 3, nah maka harus melaksanakan sujud sahwi, disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Sujud ketika kita merasa lupa bahwa ini tuh udah berapa rakaat. Nah, untuk bacaannya itu yang tadi subhana ma la yanamu wala yasfu. Nah, untuk waktunya adalah ketika kita sebelum mengakhiri sholat kita. Nah, akhir daripada sholat adalah salam. Nah, jadi sebelum kita melakukan salam untuk menutup sholat kita, menyelesaikan sholat kita, maka kita lakukanlah sujud sahwi sebanyak 2 kali. Gitu. Itu untuk sedikit penjelasan tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini bisa terjadi ketika seseorang yang sedang melaksanakan sholat ada sunat abad yang ditinggalkan, sunat abad yang dilupakan. Contohnya tadi kalau tadi mah kelupaan jumlah rakaat, yang termasuk salah satu sunat abad adalah tahiyat awal. Nah, ketika kita lupa gitu ya, contoh misalkan sholat maghrib atau yang tadi ya sholat duhur, kita dalam sholat duhur itu ada yang namanya tahiyat awal. Nah, ketika kita melaksanakan sholat 1 rakaat, ruku, sujud, duduk, sujud lagi, lalu berdiri lagi. Nah, lalu rakaat kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, harusnya tahiyat awal kita berdiri. Nah, kita nggak tahu gitu ya, lupa. Nah, ketika di tengah-tengah, ini antara 2 rakaat atau ini kan di 2 rakaat harusnya tahiyat awal gitu ya. Nah, kita bingung gitu ya, harus ngapain. Nah, maka ketika kita lupa, kalau misalkan kita nggak tahiyat awal, maka sebelum kita mengakhiri daripada sholat kita, sebelum kita salam, maka dilaksanakanlah sujud sahwi. Subhana ma la yanamu wala yasku. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu adalah sedikit pembahasan kita tentang sujud sahwi, pengertian sujud sahwi, bacaan sujud sahwi, hal yang bisa menyebabkan terjadinya sujud sahwi, hal yang bisa menyebabkan kita harus melaksanakan sujud sahwi, dan juga bacaannya, waktunya sujud sahwi itu kapan. Itu mungkin sedikit penjelasan kita tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa ketika kita kelupaan gitu ya, wabil khusus ketika kita meninggalkan sunat abad, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai pengganti atau penambal daripada kesalahan di dalam sholat kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ya di channel KS Karya Laksana ini. Semoga bermanfaat buat para penonton. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.